Are you ready? Kalau betina, jenengan kan konslet juga ada ya Mas, betina? Ada. Apakah memang lobet konslet betina itu awalnya emang dari vektor-vektor itu? Ya, sama aja Mas. Tadinya maupun jantan atau betina ini awalnya emang dari vektor. Dan saya lebih senang memproses burung yang vektor daripada burung yang liar. Oh gitu. Karena bagi saya sejauh ini lebih cepat diproses burung yang vektor ketimbang burung yang liar untuk diproses ke arah konslet. Dan rata-rata betinaku yang sampai konslet gitu ya Mas, itu saya udah saking bocornya, saking vektornya. Dan kalau orang-orang mengatakan ada minor atau apa segala macam, ya intinya aku bilang itu nada konslet ya Mas. Itu keluar dengan sendirinya, semakin dia buru semakin gacor, birahi semakin tinggi, lama-lama nada konslet itu keluar sendiri tanpa pemasteran. Tapi kalau untuk betina sendiri faktor umur mempengaruhi nggak? Mempengaruhi Mas. Sejauh ini aku belum pernah istilahnya mengwajibkan betina konslet dengan umur kayak semisal aku kan beberapa kali sering kayak umur 6 bulan sampai 8 bulan jantan udah konslet. Tapi kalau betina di bawah 1 tahun aku belum betah. Itu faktor apa? Birahinya atau gimana Mas? Karena tingkat kemapanan birahinya. Birahi puncak rata-rata itu lobet betina yang usia mapan. Usia mapan itu berapa? Usia mapan rata-rata 1,5 tahun ke atas Untuk betina ya? untuk betina rata-rata. Tapi nggak tahu juga kalau buat teman-teman ada mungkin yang usia di bawah 1 tahun, mungkin ada juga. Tapi buat saya pribadi, lobet konsletku yang betina nggak ada yang umurnya di bawah 1 tahun. Iya. Kalau prosesnya ya, jantan sama betina, cepetan mana Mas? Kalau aku lebih suka jantan. Suka jantan? Ya. Karena mungkin aku lebih keseringan di jantan ya Mas. Jadi apa ya Mas? Ada sesuatu yang kayak nggak bisa diungkapkan, kayak feeling loh Mas. Chemistry-nya sih. Iya kayak itu. Yang istilahnya bukannya kita nggak mau menjelaskan, tapi emang yang kayak kita klik ke burungnya, kayak insting kita aja. Kayak cari bahan segala macam itu kan kayak insting kita karena keseringan. Biasanya kenapa orang yang sudah pernah punya konslet amat sangat mudah untuk punya konslet lagi, tapi kok teman-teman yang belum punya konslet kesulitan rata-rata karena pengalaman Mas. Karena setelah dia pegang konslet secara langsung dia lebih kayak chemistry-nya lebih ada, oh ternyata burung konslet itu kayak gini ya, mintanya kayak gini ya. Makanya teman-teman pemain konslet lebih cepat punya konslet lagi ketimbang yang belum punya konslet. Kayak gitu. Karena emang ilmunya itu tadi chemistry-nya. Chemistry-nya karena istilahnya yo serang pegang sama cuma kita nyimak-nyimak tok video yo lebih cepat kita megang langsung kayak gitu, istilahnya sama aja kayak gitu. Kalau burung betina, apakah proses dari fighter ke penggacoran dan ke konslet harus jemur kenceng, mandi juga? Pakannya sama aja kencengin. Pakannya juga Karena istilahnya baik jantan maupun betina butuh birahi puncak, istilahnya sampai jebol birahi. Kalau orang-orang bilang kan kayak gitu. Ibaratnya jadi kita kencengin terus Mas, kencengin terus. Gimana caranya dalam posisi birahi tinggi si burung yang tadinya vektor tetap gacor dengan birahi tingginya.
untuk meredam birahi kawin, karena kalau kita wajar ya Mas, kalau kendala ketika saat kita memproses kayak durasi berkurang, burung jadi kepo, terus bahkan ada yang sampai siak bulu, terus ada yang ibaratnya nakal ya Mas, istilahnya itu amat sangat wajar karena burung masih posisi single, belum ada penyetabilnya. Kapan kita butuh penyetabil, nunggu dulu sampai konslet, bukan dipasangin dulu biar dia konslet, tapi biar dia konslet dulu kita stabilkan dengan kita carikan pasangan. Saat dia walaupun udah posisi konslet masih posisi single, pasti dia masih kepo dan durasi belum balik seperti semula sebelum diproses ke konslet. Tapi ketika nanti dia istilahnya dengan kondisi konsletnya udah mapan, udah jalan lapangan dan udah stabil, pasti durasi yang dulunya panjang ngikut lagi, balik lagi dengan sendirinya, dengan seiringnya jam terbang dia gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang lagi proses, Mas aku ini malah birahi, ya wajar kan karena birahi tinggi, rumusnya birahi tinggi pasti durasi berkurang. Lobet factor semua kayak gitu, birahi tinggi pasti durasi berkurang. Jadi jangan takut buat teman-teman yang lagi proses sampai ke arah konslet, kalau durasinya berkurang wajar, tapi nanti setelah mapan pasti balik lagi. Kalau untuk jantan kan biasanya jenengan menerapkan itu biar mandi sendiri, Ya, makan kenceng, jemur kenceng, mandi sendiri. Kalau untuk betina sendiri seperti apa? kalau betina proses awal sama aja Mas, mandi sendiri. Tapi ketika dia nanti istilahnya jublannya udah mulai enak, terus ada juga yang istilahnya pola mandi bisa sampai 5 kali, kering, dimandiin, jemur, udah kering, dianginin, nanti kondisi udah istilahnya normal, dimandiin lagi, jemur lagi. Itu biasanya untuk burung yang masih terlalu fighter, yang pengen kita redam biar istilahnya emosi fighternya nggak terlalu kuat tapi tetap gacor. Berarti istilahnya Dan jemur mandinya lebih ekstrim. iya, dan hariannya pakai EF timun. Istilahnya pakan kenceng EF timun. Jadi kayak apa ya Mas, kalau logikaku walaupun dia birahinya naik karena sifat imunnya dingin, jadi emosinya nggak terlalu keluar. Sepengalamanku pribadi kayak gitu, nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Kan juga banyak pertanyaan gini, kalau betina kan mungkin lebih sensitif masalah birahi daripada jantan. Apa nanti dijemur kenceng sama dipakan kenceng itu nggak membuat dia istilahnya jadi bebek, kawinnya lebih insentifnya itu lebih tinggi gitu? Pasti semua bakal mengalami ketika betina lagi diproses untuk istilahnya gimana caranya untuk mengonsletkan, pasti menemui titik itu. Karena naluri dia ketika birahi naik, pasti ya pinginnya kawin, cari pasangan. Nah, gimana caranya biar ngapalin hilang? Tetap kenceng itu terus sampai mentok. Lama-lama istilahnya saking bosennya Mas. Iya, serius. Aku ngalaminnya kayak gitu. Saking bosennya dia sampai ngapal. Akhirnya ngapalnya hilang malah jadi tambah gacor. Gitu rata-rata. Berarti walaupun sudah ngapal itu jangan berhenti, tapi Kencengin teruskan lagi. teruskan. Bukannya pala kita, waduh, burungnya ngapal. Nanti Gitu. rusak gimana ya? Ya kalau nggak yakin, kalau selama dia buat main vector bagus, ya udah. Sekarang kan kelas vector juga bagus. Di lomba, setiap lomba juga ada kelas vector tersendiri. Kalau takut durasi berkurang, nanti onsel segala macam, ya udah main aman aja di setting vector, gitu kan. Normalnya kayak gitu wajarnya. Tapi kalau dia emang mantap ya monggo dengan proses yang tadi saya bilang. Tetap nggak ada yang istilahnya burung awal ngonsot itu birahi rendah. Rata-rata pasti karena proses jebol birahi tinggi. Kalau udah istilahnya udah enak, dikasih untulnya itu untul betina atau untul jantan? Nah, kalau betina sendiri sama aja Mas. Istilahnya gini, kalau
jantan harus diuntul betina, betina pun kalau pengen bener-bener ngunci enak ya harus dipasangin jantan. Karena beberapa kali saya pernah mencoba, ada yang tak sistem ngeloloh paut, ada yang tak sistem misalnya cuma tak masukin paut tapi udah nggak loloan tapi kondisi masih paut, ada yang sama-sama pakai betina, tapi itu kayak nggak bertahan lama mas, dalam artian 1 bulan 2 bulan jalan nanti rewelnya bisa 2 bulan sampai 3 bulan, kita nyari settingan lagi kayak gitu mas. Tapi ketika dipasangin dengan jantan biasanya trouble-nya ketika dia mulai bertelur dan 1 minggu atau sampai 2 minggu setelah dia bertelur, setelah itu dia enak lagi. Jadi perputarannya kayak gitu. Kalau jantan nggak ada masa bertelur, bedanya kalau jantan, kalau betina pasti ada masa bertelur dan rewelnya ketika dia bertelur. Tapi setelah selesai, perut udah bersih, lemak udah hilang, dia ngecun lagi, soalnya enak lagi kondisi konsletnya kayak gitu. Berarti walaupun nanti itu udah bertelur, naluri konsletnya tetap masih ada ya mas? Saya istilahnya berani jamin, entah itu jantan, entah itu betina, ketika burung sudah 100% konslet, walaupun dia sempat onslang atau orang bilang factornya keluar lagi, tapi aku jamin sifat dia konslet nggak bakal hilang. Jadi jangan takut, walaupun dia onslang nanti pasti konslet lagi kalau udah pernah konslet. Tapi tetap membutuhkan waktu. Iya, tetap membutuhkan waktu proses juga buat pengondisian, istilahnya kayak menyetabilkan birahi.